Hai, assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Balik lagi di konten ngobrol-ngobrol kita, dan di video kali ini saya mau ngebahas tentang ekspektasi klien. Kenapa saya tertarik untuk ngebahas tentang ekspektasi klien? Karena mungkin kalian udah pada tahu ada satu kejadian di mana ada seorang klien yang komplain sama satu vendor, yang mana vendor ini udah sangat terkenal gitu. Kenapa bisa komplain? Ya karena dia ngerasa tidak puas dengan apa yang dia dapatkan, hasil foto yang dia dapatkan. Padahal dia udah spend budget tuh gede banget ya, angka atau nominal yang tidak sedikit. Nah, jadi rame lagi karena nggak tahu kenapa tiba-tiba tren ini muncul ya. Kalau kalian buka TikTok, kalian pasti akan ketemu tren spill hasil fotografer. Dan entah kenapa tiba-tiba banyak yang nge-spill hasil jelek fotografer. Nah, tiba-tiba juga ada yang nge-spill hasil fotografernya yang dia tidak suka atau tidak sesuai ekspektasinya, padahal dia udah keluar budget gede. Nah, saya nggak mau ngebahas tentang kericuhan ini karena udah clear juga, karena udah diklarifikasi juga sama vendornya, terus kliennya juga udah minta maaf juga dan udah ngepost klarifikasi yang bagus juga. Intinya mereka udah berdamai. Jadi saya tidak mau memperkeruh itu lagi. Tapi saya pengen ngebahas tentang ekspektasi klien yang mungkin bisa tinggi, atau ekspektasi klien yang mungkin melampaui skill, atau melampaui, kita bisa bilang ekspektasi klien yang mungkin terlalu tinggi dan itu nggak bisa dicapai sama si fotografernya. Mungkin itu ya topik pembahasan kita untuk video kali ini. Jadi saya udah nge-breakdown beberapa poin ya untuk pembahasan soal ekspektasi klien. Yang pertama, saya mau ngebahas kenapa sih ekspektasi klien itu bisa tinggi. Sebenarnya tidak cuma di wedding ya teman-teman. Di semua case, di semua klien, baik itu jasa, non jasa, atau pekerjaan-pekerjaan lain yang namanya klien, itu pasti punya ekspektasi yang tinggi. Semua klien umumnya punya ekspektasi yang tinggi, setinggi langit bahkan, dan tidak ada batasannya. Karena dia pengen puas. Yang namanya kita konsumen, kita mau puas atas apa yang kita dapatkan. Kita udah ngeluarin uang, kita pengen hasil yang puas. Begitupun kita sebagai seorang fotografer, kita juga pengen puas. Kita misalnya nih beli gear, beli kamera, beli lensa, udah keluarin uang banyak, ya ekspektasi kita adalah kita pengen puas pakai gear itu. Apakah sesuai ekspektasi kita atau enggak gitu ya. Sebenarnya sama, jadi konsepnya itu sama. Kenapa ekspektasi klien bisa tinggi. Nah, ditambah lagi dengan berkembangnya sosial media, ekspektasi klien itu makin tinggi lagi gitu. Dia lihat weddingan selebriti mungkin, kemudian dia bisa ngelihat wedding orang-orang yang terkenal, atau mungkin di sosial media dia lihat ada konsep-konsep wedding yang cantik dan dia pengen seperti itu. Nah, yang jadi titik persoalan adalah terkadang ekspektasi klien itu tidak diimbangi sama yang pertama mungkin budgetnya dia. Budgetnya dia nggak nyampe gitu. Tapi ada beberapa case yang kliennya seperti yang tadi saya bahas, budgetnya nyampe, uangnya ada, tapi ternyata tetap juga nggak sampai ekspektasinya dia gitu. Jadi sebenarnya ini butuh sebuah sinergi gitu antara si klien sama si vendornya, baik itu entah vendor fotografi, entah itu dekorasi, entah itu makeup artist, semuanya tuh harus satu line. Karena saya perhatiin juga di sosial media ada juga yang nge-spill hasil makeup gitu. Udah bayar mahal ternyata nggak cocok makeupnya. Ada juga yang nge-spill hasil dekorasi. Jadi sebenarnya semuanya di garis yang sama teman-teman. Kemudian yang kedua saya pengen ngebandingkan ekspektasi klien dan ekspektasi fotografer atau vendor gitu ya. Kalau ekspektasi klien tadi pengen punya hasil foto yang bagus, setara dengan ya mungkin portofolio yang dia lihat, atau setara dengan mungkin hasil foto-foto public figure yang dia lihat. Nah, kalau kita bandingkan sama ekspektasi fotografer ya, fotografer juga pengen punya klien yang secara look bagus, dekorasinya juga bagus, kliennya juga cakep gitu ya kan. Kemudian lightingnya bagus, konsepnya oke gitu, dan kliennya juga friendly gitu. Kita tuh punya ekspektasi yang sama-sama tinggi. Cuma permasalahannya mungkin tidak banyak klien yang ketemu fotografer yang seperti yang dia mau, dan nggak banyak juga fotografer yang ketemu klien yang dia mau. Pertama, sebagai fotografer kita nggak bisa milih klien. Kita nggak mungkin dong maksa orang untuk pakai jasa saya dong. Itu tuh nggak mungkin pernah terjadi gitu ya. Kecuali ya nggak tahu ya, tiba-tiba kalau itu teman kalian ya bisa aja kalian paksa. Cuman ya itu tadi, kita nggak bisa memaksa gitu orang untuk booking kita. Klien datang. Jadi klien yang sebenarnya membawa ekspektasi. Nah, kalau misalnya tiba-tiba
klien itu sesuai dengan ekspektasi kita, berarti emang rezeki kita. Tapi bagaimana kalau misalnya klien itu tidak sesuai dengan ekspektasi kita? Jadi saya pernah dinasehati atau saya pernah ngobrol sama seorang fotografer yang saya anggap mentor juga. Saya nggak usah sebutin namanya di sini, tapi beliau pernah bilang bahwa sebagai fotografer kita harus menurunkan ekspektasi itu serendah mungkin. Kenapa? Karena ketika ekspektasinya tidak tinggi, kita tuh nggak akan berpikir yang baik-baik gitu. Kita nggak akan berpikir, wah nanti lokasinya pasti oke, wah nanti pelaminannya pasti oke, wah nanti klien saya pasti cantik, wah bajunya pasti bagus gitu. Karena kalau kita udah berpikir seperti itu, kita kayak punya standar yang tinggi banget. Makanya ketika ekspektasinya di bawah, itu jadi kayak, oke, saya dapat klien ini dan saya akan melakukan yang terbaik supaya standar saya tercapai walaupun dengan spek yang tidak sesuai ekspektasi saya gitu. Terus berikutnya, supaya klien ini ekspektasinya tercapai, kita juga perlu edukasi tentang standar pekerjaan kita. Jadi kita punya SOP, kita harus jelasin bahwa kita bekerja seperti ini standarnya. Apa yang akan kita foto, apa yang akan kita lakukan pada saat di lokasi. Klien harus tahu itu. Jangan sampai nanti, ya mungkin kayak kasus kemarin, kliennya bilang telat, ada yang bilang mepet waktu nyampenya dan lain-lain. Kita nggak tahu apa yang terjadi. Tapi ketika kita punya standar pekerjaan yang udah baku, ya kita akan sangat nyaman bekerja. Mungkin kayak kalian SOP-nya datang 1 jam sebelum acara. Kemudian standarnya untuk motret preparation-nya seperti apa, detail-detail untuk motret detailnya seperti apa gitu. Jadi udah ada SOP di situ, udah ada standar pekerjaan dan itu akan membuat klien juga nyaman, klien juga mengerti. Kliennya juga jadi, oh ternyata mereka ingin seperti ini. Jadi saya berarti harus mengikuti apa yang ingin mereka lakukan gitu. Jadi klien harus diedukasi. Jadi jangan kliennya didiemin aja tanpa ada obrolan sebelumnya. Makanya penting banget kalau misalnya kalian udah deal sama klien, ya berarti kalian harus udah punya komunikasi yang baik. Udah harus memecahkan ice breaking itu udah dimulai sebelum acara terjadi gitu. Jadi kayak seminggu sebelumnya kalian udah harus ngobrol sebenarnya sama klien gitu. Jadi jangan pas hari H baru ketemu klien baru ngobrol gitu. Jadinya kaku. Makanya dari awal udah bisa, ya mungkin kalian bisa WhatsApp, nanyain persiapannya seperti apa, nanyain kebutuhannya apa aja. Ya setidaknya kalian udah kenalan di situ. Kemudian berikutnya yang perlu diedukasi sama klien supaya ekspektasinya sampai, ya soal ambience. Karena membuat sebuah foto yang bagus itu juga berkaitan sama ambience atau dekorasinya gitu. Nuansanya. Jadi bohong banget kalau tuning foto yang bagus itu datang dari ya udah pokoknya di mana aja pokoknya tune-nya bisa oke. Enggak. Tune foto bagus itu akan bisa tercapai kalau semuanya terpenuhi. Syarat-syarat untuk membuat tuning bagus itu terpenuhi. Mulai dari pencahayaan yang bagus, dekorasi dengan warna yang juga sesuai, ya kan? Jadi backgroundnya tuh warnanya natural sesuai gitu dan tidak ada yang bertabrakan warnanya. Kemudian ambience atau cahaya di sekitarnya juga memenuhi aspek cahaya yang tidak bertabrakan gitu. Jadi semuanya tuh tercover. Baju yang digunakan, kostum yang digunakan juga tidak bertabrakan. Jadi warna-warnanya semuanya bisa serasi sehingga menghasilkan tuning warna yang oke. Bohong banget kalau misalnya kalian, oh ini tune-nya bagus banget nih, tiba-tiba kalian dapat dekorasi tenda yang warna-warni, dekorasi yang warna-warni yang bertabrakan semua merah sana sini. Siapa yang bisa bikin tuning normal dengan warna yang seperti itu? Nggak ada gitu. Makanya perlu banget untuk klien itu diedukasi. Mungkin bukan tugas fotografer juga, tapi mungkin lebih ke orang dekorasinya juga harus ngasih edukasi gitu. Cuman yang jadi titik persoalan apalagi di daerah, sulit tuh untuk menemukan itu. Yang dekorasinya mungkin tidak mau belajar lagi soal palet warna, yang fotografernya kesulitan untuk masuk ke kliennya untuk mengasih saran, WO-nya juga mungkin kerjanya tidak standar seperti yang seharusnya. Jadi banyak konflik kepentingan gitu. Makanya perlu yang namanya sebuah sinergitas untuk para vendor ini ngobrol bareng kalau misalnya mereka punya klien. Tapi yang jadi titik persoalannya juga balik ke kliennya. Kalau kliennya juga seleranya tidak bisa dipengaruhi, ya itu juga kita nggak bisa ngomong apa-apa. Tapi setahu saya sejauh ini ya klien itu biasanya akan terima masukan yang positif itu. Jadi obrolan tentang konsep atau tentang ambience itu sangat perlu. Jadi supaya semuanya bisa tertata rapi dan warnanya jadi tidak mati. Kemudian
Jangan sekali-kali untuk ngeremehin klien. Dalam artian gini, aduh klien saya kurang nih gitu, fisiknya kurang oke, looknya kurang bagus. Menurut saya itu kesalahan yang sangat fatal ya. Kalau misalnya seorang fotografer atau seorang yang juru gambar gitu menganggap bahwa objeknya tuh nggak oke. Karena saya sempat ngebaca komenan-komenan seperti itu di kasus kemarin gitu, kasus kejadian fotografer 60 juta gitu. Saya baca tuh draft komennya, khususnya yang diposting sama si fotografer, itu banyak yang mencela fisik si klien yang protes ini. Menurut saya itu enggak sih. Kalau kalian fotografer yang bijak ya, kalian nggak akan mencela fisik seseorang gitu. Ada kata-kata kayak ya mbaknya aja yang kurang gitu. Sebenarnya tuh makhluk hidup ini tuh diciptakan udah sempurna sama yang Maha Kuasa. Jadi kita sesama manusia tuh nggak berhak untuk menghina sesama manusia. Jadi nggak bisa gitu. Jadi kalau jadi fotografer atau videografer, apapun bentuk klien kalian, ya kalian harus cari sweet spotnya gitu. Kalian harus cari titik angle bagaimana orang itu terlihat oke gitu, walaupun dia mungkin tidak oke. Nah itu tuh tantangan bagi seorang fotografer. Bagaimana menemukan di mana orang ini terlihat oke, walaupun secara fisik dia tidak oke. Itu PR. Dan saya pun juga belum bisa melakukan hal itu. Makanya saya akan selalu belajar untuk menemukan titik terindah dari setiap orang gitu. Supaya ya setiap manusia tuh punya angle yang bagus lah. Kalian tuh pasti tahu ya, kalian tuh akan suka difoto dari kanan misalnya, karena kayaknya saya lebih oke aja dari kanan. Nah kita tuh harus bisa menemukan itu. Atau mungkin kita bisa tanya ke kliennya, biasanya foto dari mana nih gitu, dari angle mana supaya kelihatan lebih oke. Dan yang terakhir dari pembahasan soal ekspektasi klien ini adalah saya pengen bilang bahwa mari bekerja dengan hati teman-teman. Karena ketika kita bekerja dengan hati, semuanya akan tuntas, semuanya akan bisa diselesaikan dengan baik. Apapun yang kita kerjakan dengan hati, pasti kita akan riang, pasti kita akan gembira. Dan kalau hati kita sudah gembira, kita akan bisa melakukan semuanya dengan baik dan dengan hasil yang tentunya pasti bisa memuaskan kita. Segitu aja untuk konten kali ini. Nggak maksud nasehatin, tapi ya hanya ingin sekedar berbagi dan bertukar pikiran ke kalian semua. Semoga kalian suka ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Sebentar, kalau kalian punya topik yang pengen saya bahas lagi, tinggalin komentar di kolom komentar ya. Segitu aja dari saya Nika Nugraha. Wassalam dan sampai jumpa.